Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 48 saham 15%. Seluruh keluargamu, hanya Amandamu yang tidak termasuk di dalamnya, tidak mendapatkan saham. Amandamu pernah berharap Kelvinmu bisa memberikan dia saham. Meskipun hanya 1%, paling tidak bisa membuat dia merasakan dirinya adalah bagian dari keluargamu. Tapi sekarang, dia sudah tidak mempedulikan saham itu lagi. Sebaliknya Kelvinmu mau memberikan kepadanya. Dipikir-pikir sedikit lucu. Amandamu benar-benar tertawa, meskipun dalam hati tahu mungkin Kelvinmu mempunyai tujuan tertentu. Tapi dia tetap bertanya, "Ayah berencana memberikan aku berapa persen saham?" Kelvinmu menjawab dengan sekenanya, "Pastinya lebih banyak dari ibu kamu jangan khawatir, ayah tidak akan merugikan kamu." "Lebih banyak dari Novia?" "Kalau begitu sangat sedikit. Karena Kelvinmu sendiri yang memberikannya, mana mungkin Amandamu tidak mempercayainya. Tidak peduli bagaimanapun juga. Sekarang aku nyonya keluargamu, kalau kamu benar-benar mau memberiku saham, beri aku 15%. Kalau terlalu sedikit bisa menjadi lelucon orang." Meskipun Amandamu tidak mendapatkan saham keluargamu, tapi Amandamu tahu dengan jelas pembagian saham keluargamu. Kelvinmu mendapat bagian 30% saham, Siskamu dan kakaknya mendapatkan, masing-masing 10%. Novia 5%. Kalau semua dijumlahkan, semuanya menjadi 55%. Sisanya milik pemilik saham lain. Kalau Kelvinmu memberikan Amandamu 15% dari sahamnya, bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Saat rapat pemegang saham berikutnya, kalau Amandamu tidak memilih Kelvinmu tidak bisa menjadi komisaris utama lagi. Saham sebesar 15%, bukan angka yang kecil. Kelvinmu sangat mengerti apa yang dia pertaruhkan kalau memberikan saham sebanyak itu, dengan menahan marah berkata, "Amandamu, ayah tidak jahat ke kamu, permintaan kamu ini sudah keterlaluan." "Tidak jahat terhadap dia." Dengan tersenyum Amandamu bertanya, "Ayah, usia sudah lanjut. Jangan cepat marah, tidak baik untuk kesehatan, aku hanya sembarangan bicara, kamu tidak setuju juga tidak apa-apa, yang pasti aku juga bisa cari kerja, aku masih ada urusan, sampai jumpa." "Ada masalah apa di keluargamu?" Kelvinmu menggunakan saham untuk merayu Amandamu, meminta Amandamu bekerja di perusahaan keluargamu, ada maksud apa? Di lain tempat. Karena telepon Kelvinmu ditutup Amandamu, kemarahannya hampir membuat dia melempar ponsel. Kelvinmu berjalan mondar-mandir di dalam kantornya. "Aku lihat sayapnya sudah keras, ini artinya sudah mulai gila." Siskamu menuangkan teh untuk Kelvinmu. "Ayah, jangan marah karena masalah kecil ini, tidak pantas." Kemarahan Kelvinmu sudah mencapai puncaknya, tidak menerima teh yang diberikan Siskamu, dengan marah menunjuk Siskamu dan berkata, "Bukankah aku sudah berulang kali berkata kepada kamu, kalau tidak ada masalah jangan pergi cari masalah, kalau mau pergi juga harus hati-hati sedikit." Sekarang sudah terjadi, tadinya keluarga Tommy sudah menyetujui pernikahan ini, ada masalah seperti ini, apa keluarga Tommy masih menginginkan kamu? Belakangan ini keluargamu kekurangan modal. Tadinya berencana melakukan pernikahan dengan keluarga Tommy Sen. Berharap keluarga Tommy membantu menanam modal, tapi muncul masalah video tidak sopan Siskamu, jangan berharap lagi keluarga Tommy mau menanam modal. Jadi, Kelvinmu mengalihkan rencananya kepada Amandamu. Amandamu sudah masuk ke keluargamu selama 2-3 bulan. Masih baik-baik saja.
Sepertinya hubungannya dengan Ricky Mo cukup baik, sekarang mengambil hati Amanda Mu. Siapa tahu melalui Amanda Mu bisa menundukkan Ricky Mo agar mau menanamkan modalnya untuk keluargamu. Pa, itu sudah pasti perbuatan Amanda Mu, dia ingin menghancurkan aku. Selesai Siskamu berkata kembali. Tapi aku sudah membalas dendam. Setelah Kelvin Mu mendengar Siskamu mengatakan balas dendam, wajahnya berubah dan berkata, "Kamu sudah berbuat apa? Dia sudah menghancurkan aku. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya. Aku juga ingin menghancurkannya." Aku memancing dia pergi ke bar 456. Siskamu berkata dengan penuh kegembiraan. Belum selesai bicara, Kelvin Mu menamparkan wajahnya. Plak. Suara tamparan yang jelas dan nyaring. Tamparannya membuat kepala Siskamu miring ke samping. Beberapa saat kemudian, dengan tidak percaya membalikkan kepala melihat ke Kelvin Mu dan berkata, "Pa, kamu menamparkan aku." Dari kecil sampai besar, kemarahan Kelvin Mu kepadanya bisa dihitung dengan jari, apalagi menamparnya. Kemarahan Kelvin Mu sudah memuncak. Yang pasti kalau kali ini keluarga Mu tidak bisa mengatasi, mereka akan bangkrut, atau sahamnya dibeli orang lain. Sampai titik ini, Siska Mu masih mencari masalah dengan Amanda Mu. Kelvin Mu sangat mencintai istri pertamanya yang sudah meninggal, juga sangat mencintai kedua anak yang ditinggalkan istri pertamanya, terutama Siska Mu, karena dia sangat mirip ibunya. Kelvin Mu melihat tangannya sendiri, menarik nafas yang dalam, nada suaranya menjadi lembut. "Siska Mu, bagaimanapun sekarang Amanda Mu sudah menjadi nyonya keluarga Mu. Memukul anjing harus melihat majikannya. Kamu mau mengalahkan dia, jangan buru-buru, dia masuk ke keluarga Mu sudah begini lama, hidupnya baik-baik saja, siapa tahu nanti dia bisa mendapatkan hati Ricky Mo." Siska Mu membantah dengan tidak rela. Anggap saja sudah mendapatkan hati Ricky Mo lalu apa, dia hanya orang yang tidak berguna. Dalam hatinya sedikit pun tidak setuju dengan ucapan Kelvin Mu. Anggap saja Siska Mu yang masuk ke keluarga Mo lalu bisa apa, dia tetap Amanda Mu yang tidak dicintai mama kandungnya, orang kampungan. Tapi Siska Mu tahu kemarahan Kelvin Mu belum reda, dia tidak boleh mengatakan kejelekan Amanda Mu. Meskipun Ricky Mo orang cacat, dia tetap tuan muda keluarga Mo. Di kemudian hari dia akan menjadi ahli waris keluarga Mo. Saat ini kita sedang kekurangan modal, kalau Amanda Mu bisa membantu kita meminta pertolongan modal dari Ricky Mo, masalah kita dapat teratasi. Siska Mu terbujuk oleh Kelvin Mu. Siska Mu merasa ucapan Kelvin Mu sangat masuk akal. Kalau begitu suruh dia mencari Ricky Mo untuk minta Ricky Mo menanamkan modal. Kelvin Mu teringat telepon barusan, raut wajahnya terlihat masih sangat marah, dengan suara dingin berkata, "Aku lihat sekarang sayapnya sudah menjadi keras, barusan, berani menutup teleponku, berani membuka mulut seperti singa, minta aku memberikan saham 10% kepadanya. Kalau begitu berikan saja ke dia." Siska Mu menganggap remeh. Bukannya kamu mau dia bekerja di perusahaan keluargamu? Sampai waktu itu cari kesempatan buat dia mengembalikan semua sahamnya, bukankah sudah beres? Sesudah Kelvin Mu mendengar ucapannya, tenggelam di dalam pikirannya, tersenyum. "Anak perempuan kesayanganku memang pintar, barusan sakit tidak, ayah yang tidak baik. Pa, aku tidak apa-apa. Titik 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 titik. Tidak peduli apa yang dipikirkan Amanda Mu, tidak mungkin Amanda Mu terpikir tujuan Kelvin Mu adalah meminta dia menyuruh Ricky Mo memberikan modal ke perusahaan keluarga Mu. Hari ini yang akan Amanda Mu lakukan, menghadiri wawancara di Sengding." Belum keluar pintu, Amanda Mu menerima telepon Kelvin Mu lagi. "Amanda, permintaan kamu sebelumnya, sudah aku pikirkan, aku setuju memberikan saham keluargamu sebesar 15% ke kamu, kapan kamu datang untuk bekerja di perusahaan keluargamu?"
Amandamu mengerutkan alis tidak mengerti. Kelvinmu setuju memberikan saham 15% ke dia. Kelvinmu meminta dia bekerja di perusahaanmu sudah termasuk aneh. Tidak disangka Kelvinmu benar-benar mau memberikan saham ke dia. Mau atau tidak? Pergi atau tidak? Saham sebesar 15%, lebih besar dari milik Siskamu. Bagaimana mungkin Siskamu bisa setuju? Pasti ada sesuatu di balik semua ini, tapi Amandamu tidak takut. Kapan kamu memberikan saham itu ke aku? Saat itu aku pergi bekerja. Bersambung.